Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar cara memanage screen di dalam MetaTrader 4 maupun 5. Nah, tentu di sini kita akan belajar bagaimana menampilkan full screen dan juga kita bisa mengenal adanya hotkey, artinya kita bisa dengan mengklik tombol keyboard kita bisa berpindah menu dengan mudah. Tentunya di sini sebelum kita mulai, ini merupakan tampilan chart yang sudah dipercantik ya. Artinya kalau dalam defaultnya, nah tentu berbeda ya. Kalau defaultnya ini kan kalau kita lihat ya, kalau sahabat trader sudah defaultnya biasanya seperti ini ya. Kalau defaultnya itu kurang lebih, oke, ini saya sudah custom sebenarnya gini. Setelah sahabat trader memunculkan chart tertentu, misalnya chart Euro USD ya, di sini chart Euro USD biasanya dengan tampilan yang mungkin belum sesuai dengan selera sahabat trader. Nah, sebenarnya kita bisa merubah-rubahnya dengan cara mengklik kanan properti. Nah, saya sih lebih suka ke dalam menu yang sudah paling sederhana, tampilannya eye catching ya, artinya enak di mata itu. Kita pilih ke bagian color. Nah, di sini ada color on white ya, saya pilih ini skemanya ini saya pilih color and white seperti ini ya. Kalau kita pilih yang yellow on black ya seperti ini ya, tampilannya kurang enak gitu ya. Kalau begitu juga dengan green on black, nah ini yang paling dasar ini ya, green on black, nah, seperti itu. Lalu untuk merubah black on white, nah ini seperti ini juga bisa. Namun saya lebih suka yang color on white. Nah ini dia ya. Jadi kalau ada candle berwarna merah itu adalah candle bearish. Artinya harga saat ini lebih kecil atau lebih rendah dibanding harga pembukaan dari setiap candle ini. Karena ini kalau di candle M30 berarti adalah pergantian setiap candle itu memakan waktu per 30 menit. Atau yang lain-lainnya ya, kalau H1 ya 1 jam, artinya pergantian per candle adalah 1 jam. Itulah waktu time frame dari sebuah candle. Nah, enaknya dengan berwarna ini kita lebih detail sahabat trader. Karena kalau tanpa warna ya sebenarnya sih dengan bentuk arah aja udah kelihatan ya. Kalau turun ya pasti bearish, kalau naik adalah bullish. Namun dengan adanya bantuan warna itu sangat penting. Jadi saya sarankan pilih ke bagian scheme colornya adalah color and white seperti itu. Ya silahkan kalau mau berubah-ubah. Nah ini bagian kotak-kotak ini grid ya. Silahkan, ini sudah auto, sudah default seperti ini, sudah cukup cantik buat saya. Oke, lalu ke bagian show. Di bagian menu show ini kita bisa menampilkan grid. Kalau mau tampil grid ya, tuh grid itu, show grid itu adalah kotak-kotak ini ya. Jadi istilahnya dibagi dalam berapa kotak-kotak ya, atau rule ya, seperti kayak penggadis gitulah ya, dibikin kotak-kotak gridnya biar lebih mudahkan. Nah, kalau bagi yang tidak suka dengan adanya kotak-kotak ini ya tinggal di unshow aja, show gridnya dibuang ya, tampilannya polos. Nah, seperti ini, polosan ya. Dan ini juga bisa kita sementara kita bisa juga sentuh drag seperti ini ya, gitu. Nah, di dalam tombol-tombol ini masih bisa dirubah. Mungkin sahabat trader mengalami kesulitan misalnya ya. Coba kita coba ke yang oke. Mungkin sahabat trader di sini kalau kita lihat misalnya ya. Nah, di bagian view sebenarnya untuk menampilkan menu-menu shortcut ini kita ada di bagian view ya. Artinya view ini cara manual ya. Jadi kita nggak usah pakai shortcut. Misal kita nggak hafal dengan shortcutnya, kalau market watch shortcutnya adalah Ctrl M. Ya, ini dibutuhkan ketika full screen ya, ketika kita dalam mode full screen chart, tentu kan tidak muncul lah market watch. Jadi kita dengan mudah dengan menggunakan shortcut Ctrl M, maka kita akan menampilkan menu market watch, artinya daftar simbol-simbol atau instrumen ya. Ataupun data window ya. Kalau kita data window seperti ini menampilkan ya tentu candle secara detail ya. Artinya ada harinya, waktunya, open, high, low, close, volume, dan tick volume ya. Seperti itu, ada spreadnya juga bahkan ya. Itu bagian data window dengan shortcutnya adalah Ctrl D. Nah, navigator tuh yang ini sahabat trader ya. Ini sudah kita tahu ya, kita apa. Nah, untuk navigator, view, navigator. Nah, shortcutnya itu navigator. Shortcut navigator itu ada di Ctrl plus N. Jadi tinggal ditekan di keyboardnya Ctrl plus N. N itu navigator ya. Jadi dihafal aja ya. Oke, sekarang saya praktekkan ya biar nggak membingungkan. Oke, untuk cara berubah ke dalam full screen, sahabat trader, tinggal
sebenarnya sama saja. Kalau sahabat trader bisa melihat di aplikasi lain, biasanya untuk full screen mencet apa? Kalau di tombol keyboardnya biasanya F11 ya. Itu umum lah ya, full screen itu selalu mode full screen, di mana-mana aplikasinya selalu menggunakan tombol F11 di keyboard ya. Coba lihat di bagian atas sebelah kanan biasanya ya, F11. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah mode full screen. Apalagi sahabatnya kalau ada dual monitor itu lebih bagus lagi. Dia benar-benar lebih nyaman. Jadi dia bisa ada satunya bagian menu, satunya bagian chart. Jadi ini posisi full chart ya dengan menekan tombol F11. Mungkin sahabat trader agak bingung ya, di mana menunya, hanya F11 ya, shortcut gitu ya. Semua aplikasi kalau F11, jadi nggak usah bingung ketika kita ingin mengambil posisi full screen ya udah F11. Nah, ketika full screen kita ingin menampilkan dengan cepat misalnya tombol menu view navigator ya. Tadi kan artinya kolom untuk melihat manajemen akun kita ya, klik di keyboardnya Ctrl N. Nah, tuh muncul ya. Muncul ya. Seperti itu. Jadi bisa dengan mudah ya, nggak usah bingung ya, pencet aja N. Nah, untuk menghilangkannya pencet lagi. Lalu kita ingin melihat, misalnya kita ingin sentuh data di sini ya, arahkan. Kita ingin melihat data Windows, nah Ctrl D. Nah, itu dia akan muncul data Windows. Lalu kalau mau menghilangkannya Ctrl D lagi ya, hilang. Jadi ini ya, shortcut itu sangat dipentingkan ketika kita masuk dalam mode full screen. Lalu terminal, apa itu terminal? Untuk menampilkan ya tentu order ya, order, dan juga kita ingin menambah melihat profitnya. Nah, simple, Ctrl T. Nah, itu dia ya, memunculkan tampilan di bawah Ctrl T ya, terminal. Ini dia terminal, toolbox atau terminal ya. Jadi kita bisa berpindah ke menu ini. Nah, itu dia. Lalu kita ingin menampilkan navigator udah, lalu terminal udah. Saya rasa itu yang paling penting ya. Navigator ini N ya, lalu data Windows ini udah, terminal ini udah. Biasanya itu dah paling saya suka sih, cuma hanya itu aja. Intinya kita sudah berhasil memahami bahwa dengan mudah sekali untuk berpindah ke full chart dalam MetaTrader 4 atau 5 sama saja ya, F11. Artinya dia menonaktifkan semua Windows yang aktif, hanya menampilkan menu chart plus dengan minimum toolbar ya. Artinya itu juga memang tidak full screen sekali sebenarnya ya, masih belum full screen sekali, masih ada sedikit. Namun sudah cukup nyaman ya. Itu ya, kita bisa menghilangkan grid atau juga kita ingin menghilangkan period. Intinya di klik kanan di chartnya properti ya. Nah, di sini di bagian menu ini di bagian show ya, tentu ya, show grid. Nah, sudah ada ya, kelihatan ini kan. Setelah show period separator. Nah, bagi yang ingin silahkan aja ya. Artinya memisahkan per 30 menit misalnya. Atau per hari ya. Nah, memisahkan hari biasanya seperti itu. Pembukaan hari gitu. Artinya hari yang kemarin, artinya per 24 jam lah kurang lebih seperti itu sahabat trader ya. Ini adalah show period separator, artinya memisahkan banyaknya candle dalam hari-hari, atau 24 jam ya, dipisahkan per 24 jam. Lalu di sini ya, ini kita kalau menampilkan show ask price. Nah, ini dia ya. Ini adalah harga ask ya. Itu yang biru ini adalah harga bid. Nah, itu dia. Kalau mau menampilkan harga ask boleh seperti itu ya. Lalu ingin menampilkan ini menu di atas ini nih, untuk menemukan menu open, high, low, close ya, boleh aja ya, untuk lebih mempermudah seperti itu. Untuk color nih tadi sudah saya pilih ya, bagian color on white, silahkan seperti itu. Untuk common, nah common ini chart shift adalah untuk menampilkan ruang tambahan ya, atau ruang kosong. Shift itu adalah untuk penggeseran, arti tersebut ada yang kosong. Ini dia. Untuk memudahkan analisa, dicontoh saja. Lalu chart auto scroll agar dia berpindah otomatis. Nah, namun kalau untuk analisa kadang agak susah ya, dia akan geser-geser sendiri. Nah, untuk kita menganalisa kadang dinonaktifkan dulu misalnya, supaya dia bisa kita geser-geser ya. Tuh. Dia nggak mendorong lagi gitu. Seperti itu ya. Dia seperti itu. Oke, saya rasa udah cukup dipahami ya. Udah kita bisa mengatur. Oke, kita coba munculkan lagi non full screen-nya. Mungkin adalah kita perbaiki F11. Dan mungkin di sini ada masih ada juga tombol screen yang kita untuk arrange window. Nah, di sini kita bisa dengan Alt plus R sebenarnya. Alt plus R. Nah, ini dia. Untuk meratakan. Nah, itu dia. Ya, seperti itu ya.
Ya, kita bisa saja dengan mode full screen. Misalnya kita mode full screen ya, pencet lagi F11 seperti ini. Nah, kita ingin meratakan ke dalam menu yang lain-lainnya, udah Alt R, arrange. Nah, seperti itu. Range dalam menu full screen ya. Atau kita memilih lagi, tinggal klik aja kita mau ingin memilih yang misalnya nih cryptocurrency ya. Seperti itu. Ya, jadi cukup dipahami. Saya rasa sudah cukup jelas. Bagi yang masih belum jelas silahkan komentar, nanti akan kami jawab berikutnya ya di sesi di kesempatan berikutnya atau kami akan membacanya. Oke, jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, salam profit.